Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Dinanda dengan NIM 2122440 ingin mempresentasikan tentang materi durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat. Di sini durhaka itu diartikan sebagai mengingkari atau berani melawan. Durhaka kepada orang tua atau berani melawan orang tua adalah salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, durhaka adalah ingkar. Ingkar di sini dalam artian ingkar terhadap perintah yang telah Allah perintahkan kepada umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal-hal yang termasuk seorang anak dikatakan durhaka kepada orang tuanya, yang pertama adalah menyakiti perasaannya. Menyakiti perasaannya adalah contohnya seorang anak dalam mengatakan atau untuk menolak apa yang telah disuruh oleh kedua orang tuanya. Yang kedua adalah menyakiti fisiknya. Di sini menyakiti fisik dapat diartikan sebagai seorang anak rela menampar, rela membunuh orang tuanya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Selanjutnya ada membicarakan keburukan orang tua. Membicarakan keburukan orang tua itu tidak sedikitnya anak rela mengatakan keburukan orang tuanya kepada orang lain. Contohnya, dia mengatakan kepada ibu saya itu tidak baik, ibu saya itu sering memukul saya. Yang itu sebenarnya tidak ada fakta yang sebenarnya. Banyak orang bertanya, mengapa durhaka kepada orang tua termasuk sifat tercela? Karena perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, di mana dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengampuni dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah dengan cara anak tersebut benar-benar bertaubat, tidak akan melakukan hal yang dilakukannya seperti kedurhakaan kepada orang tersebut. Cara menghapus dosa durhaka kepada orang tua adalah dengan menghentikan kedurhakaannya. Seorang yang ingin bertaubat dari durhaka
kepada orang tua, bertekad untuk berhenti melakukannya dan menyesali yang telah diperbuat. Ciri-ciri anak yang durhaka kepada orang tua: yang pertama adalah mendengarkan nasihat. Di ciri-ciri anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang pertama adalah tidak mendengarkan nasihat. Contohnya, seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya, "Nah, kalau dirantau besok, jangan melakukan hal yang sangat keji, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dapat merugikan dirimu sendiri." Namun si anak mengatakan, apa itu? Dia tetap melakukan apa yang diinginkannya. Ciri-ciri yang kedua adalah menentang dan melawan. Menentang dan melawan adalah tidak mau melaksanakan apa yang telah disuruh oleh orang tuanya. Orang tuanya mengatakan itu tidak baik, dia tidak mau mendengarkannya, dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Yang ketiga adalah tidak bisa berterima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apakah kita dapat membalas jasa-jasa kedua orang tua kita? Tentu saja tidak. Sedari itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berterima kasih kepada orang tua kita, karena orang tua kita telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat kita hingga sekarang. Kita tidak bisa membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita. Sedari itu, untuk menghindari kedurhakaan kita kepada orang tua, maka berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, bersikap kasar. Ciri-ciri yang keempat ada bersikap kasar. Bersikap kasar di sini, seorang anak biasa menampar ibunya, seorang anak biasa berkata aku kepada ibunya, seorang anak biasa membunuh kedua orang tuanya. Dampak dari durhaka kepada orang tua adalah dampak yang pertama adalah sulit meraih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dari itu, kita akan sulit meraih kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila kita durhaka terhadap orang tua, akan berakibat kita tidak bisa merasakan nikmat surga. Jangankan merasakan kenikmatan surga, mencium aroma saja kita tidak akan bisa. Materi yang selanjutnya
Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama." Maka dari itu, tegakkan tiang agama agar kita termasuk sebagai orang yang tidak meruntuhkan agama. Hukum meninggalkan salat adalah haram. Hukum meninggalkan salat adalah haram. Dalam Islam, meninggalkan salat merupakan dosa besar. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan oleh setiap Muslim. Hukum mengerjakan salat adalah wajib, dan meninggalkan salat disebut telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang melalaikan salatnya, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Dan neraka syaitan adalah tempat untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Apa itu neraka syaitan? Neraka syaitan ditandai dengan api yang membara. Calon penghuninya adalah mereka yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam ibadah. Salah satunya adalah salat. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43 yang berbunyi, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaitan? Qalu la naku minal musallin. Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat." Maka dari itu segeralah bertobat dengan taubat dan salat. Terdapat dalam surah Al-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Cukup sekian materi dari saya.